Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Soleh di channel YouTube Abdul Soleh. Jangan pernah mencoba untuk menyerah, jangan pernah menyerah untuk mencoba. Dua kalimat ini harus saling bergandengan, yang tidak boleh terpisahkan karena menjadi pendorong motivasi bagi kita semua. Dua kalimat yang singkat, padat dan jelas, yang kita semua paham makna dan isinya. Dua kalimat ini menjadi tonggak bagi kita untuk meraih impian dan cita-cita kita. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Mungkin kita sudah sering kali mendengar kalimat ini, baik dari teman yang menyemangati kita ketika kita sedang terjatuh, atau saja dari keluarga yang mensupport kita ketika kita sedang berada dalam keterpurukan yang membuat kita hampir berputus asa. Seketika setelah mendengar kalimat ini, bangkit kembali semangat yang ada di dalam diri dikarenakan mendengar kalimat sepenggah ini. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Sebesar apapun ombak yang menerjangmu, sebesar apapun tembok yang menghalangimu, sedalam apapun lubang yang kamu terjatuh di dalamnya, bangkit, berdirilah. Garis finish sudah berada di depan mata. Ingatlah kembali bahwasanya kamu juga pernah melewati setiap kesulitan dan rintangan yang kamu hadapi sebelumnya. Maka yakinkanlah pada dirimu sendiri bahwasanya kamu pasti bisa melewatinya. Lihatlah ke belakang, sudah sejauh ini kamu berjalan. Jangan pernah mencoba untuk menyerah, jangan sampai perjuanganmu sia-sia. Mari kita ambil contoh inspirasi dari sebuah kisah pendiri KFC. Ia bernama Harlan Sanders, yang tidak pernah mencoba untuk menyerah hingga akhirnya ia memiliki restoran KFC yang tersebar di seluruh dunia. Mari kita simak kisahnya. Pada usia 5 tahun, ayahnya meninggal dunia. Pada usia 16 tahun, dia berhenti sekolah. Pada usia 17 tahun, dia kehilangan pekerjaan. Di antara usia 18 dan 22 tahun, ia adalah seorang kondektur kereta api dan gagal. Setelah itu, ia mencoba bergabung dengan tentara dan ternyata gagal juga. Tak berhenti di situ, kemudian dia mendaftar ke sekolah hukum dan ditolak. Mencoba mencari peruntungan lain dengan menjadi penjual asuransi dan gagal lagi. Pada usia 19 tahun, ia sudah menjadi seorang ayah. Pada usia 20 tahun, istrinya meninggalkannya dan mengambil bayi perempuan mereka. Lalu kemudian dia menjadi koki dan pencuci piring di sebuah kafe kecil. Dia gagal dalam upaya untuk menculik putrinya sendiri dan akhirnya ia meyakinkan istrinya untuk pulang. Pada usianya di 65 tahun, ia pensiun. Di hari pertama pensiunnya, dia menerima cek dari pemerintah sebesar $105. Dengan cek $105, dia merasa bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Karena merasa tidak layak hidup lagi, dia merasa menjadi orang yang selalu gagal. Lalu kemudian dia duduk di bawah pohon, menuliskan niatnya untuk bunuh diri di secarik surat. Tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya, dan sebaliknya ia menulis apa yang mau ia capai. Di sisa hidupnya ini, di usia yang sudah senja, dia sadar dia masih punya kesempatan dan keahlian, yaitu memasak. Lalu kemudian ia meminjam $87 dengan jaminan ceknya dan membeli ayam. Kemudian memasaknya dengan resepnya. Lalu berjualan door to door dari pintu ke pintu dan awalnya ditolak 109 kali dari rumah ke rumah di kota Kentucky. Ingat, di usia 65 tahun dia sudah menyiapkan niat untuk bunuh diri. Tetapi di usia 88 tahun, Harlan Sanders sudah menjadi pendiri KFC. Hingga akhirnya usahanya berhasil dan dia sukses menjadi jutawan baru pada usia 88 tahun. Hingga akhirnya sekarang ia memiliki banyak sekali restoran KFC yang tersebar di seluruh dunia. Hingga kita melihat KFC yang tersebar di seluruh kota yang merupakan buah hasil daripada usaha yang tidak pernah menyerah daripada pendiri KFC, Harlan Sanders. Maka dari sini kita dapat mengambil pelajaran. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Jatuh, bangkit lagi. Gagal, coba lagi. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Karena setiap daripada usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.